Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Untuk melanjutkan video tentang penggunaan scanner atau diagnostic tool yang pernah kami buat sebelumnya, maka kali ini kita akan lanjutkan penjelasan cara membaca dan memahami data parameter sistem injeksi pada sepeda motor. Pada video ini, kita akan fokus menjelaskan pembacaan data bagian tegangan baterai. Baik, kita akan coba lanjutkan penjelasan membaca data parameter yang menggunakan scanner atau diagnostic tool seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, untuk di bagian halaman pertamanya ini yang kita belum sampaikan mungkin membaca diagnosa kerusakan dan membaca tegangan baterai. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi tetap kami akan coba jelaskan, barangkali ada rekan-rekan yang perlu lebih memahami begitu ya. Oke, kita jelasin dulu bagian yang ini, tegangan baterai. Nah, di sini tentu saja nilai yang ditampilkan adalah nilai tegangan baterai yang terbaca pada saat sekarang ini, begitu ya. Nah, nilai ini bisa kita lihat sekitar 12,5 volt. Tentu saja kalau mesinnya mati, nilainya segini, gitu ya. Tapi kalau kita nyalakan mesinnya, nilai ini nanti akan mengalami perubahan. Nah, bisa jadi dia naik menjadi lebih tinggi, atau juga bisa saja sebaliknya, kalau memang sistem pengisiannya tidak berjalan dengan normal. Nah, kenapa ini juga perlu ditampilkan? Di sistem injeksi itu ada namanya istilah itu mode koreksi tegangan begitu. Jadi pada saat dia bekerja, kalau tegangannya tidak stabil, tentu ini akan mengalami perbedaan-perbedaan dalam melepaskan tegangan atau memberikan tekanan begitu. Nah, ini juga perlu dimonitor kondisi pergerakan tegangannya. Nah, ini kondisi sekarang kalau kita gunakan alat pengukur semacam multitester begitu, kita juga bisa lihat nilainya kurang lebih sama. Ya, saya gunakan multitester. Ya, kurang lebih sama. Nah, kita akan coba nyalakan motor sekarang. Kita lihat seperti apa perubahannya. Ya, nilainya berubah. Ya, agak turun naik, lalu stabil di kisaran 13 atau 14 volt. Begitupun kalau kita gunakan multitester ya, kita bisa lihat juga nilainya. Ya, kurang lebih sama. Nah, kalau saya tahan sedikit putaran mesinnya di kisaran 3000 atau 4000 rpm. Nah, nilainya stabil ya. Stabil di kisaran 13 atau 14 volt. Begitupun kalau kita lihat grafik, ya, nilainya juga terlihat dengan jumlah yang tidak berbeda, ya. Sangat kecil perubahannya, karena memang standar untuk sistem pengisian itu hanya dibatasi sekitar 14,8 volt untuk maksimalnya. Nah, kalau kurang dari 11 atau 10 volt tentu saja ini tidak normal ya. Begitu berikutnya saya coba matikan motor, kita lihat grafiknya ya, langsung turun sedikit menyesuaikan dengan tegangan yang tersisa di akinya. Nah, biasanya ini kalau didiamkan, tegangannya akan turun mencapai 12,5, 12,6 seperti kondisi di awal tadi. Nah, jadi untuk bagian nilai pembacaan tegangan baterai ya, saya rasa seperti itu saja yang bisa kita sampaikan. Nah, jadi sebenarnya di motor tipe injeksi ini ya, masih ada beberapa sensor lagi yang kita belum sampaikan. Hanya saja di tipe motor yang sedang kami periksa itu memang tidak ada sensor yang kita maksudkan begitu. Nah, jadi hanya tampil dua halaman ini ya yang kita bisa lihat. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa sensor yang bisa kita jelaskan juga. Salah satunya mungkin sensor pembaca kecepatan atau vehicle speed. Ada juga yang menyebut speed sensor. Nah, yang berguna itu untuk membaca putaran roda mau depan ataupun belakang, atau ada juga yang membaca gerakan gigi transmisi. Nah, itu gunanya untuk mengetahui kecepatan perpindahan sepeda motor atau pergerakan sepeda motornya. Nah, jadi sensor itu namanya speed sensor atau vehicle speed sensor. Lalu ada lagi nanti itu sensor yang membaca kemiringan dari sepeda motor. Nah, kalau di Yamaha kami menyebutnya lane angle sensor, atau kalau di Honda disebut dengan bank angle sensor. Nah, fungsi sensor itu adalah membaca posisi sepeda motor, apakah dalam keadaan tegak lurus atau dalam keadaan miring, atau mungkin dalam keadaan terjatuh atau tumbang begitu ya. Nah, jadi ada sensor juga yang bisa membaca kondisi tersebut.
Fungsinya itu tentu saja untuk mengatur atau mengamankan lah begitu ya. Untuk sebagai safety ketika motornya dibaca terjatuh, maka sistem injeksinya mungkin akan ditahan dulu atau di cut off sementara supaya terjadi mesinnya dimatikan. Nah, tujuannya untuk safety supaya tidak mesin itu tetap menyala dalam keadaan motornya sudah terjatuh begitu. Nah, itu namanya sensor pembaca kemiringan. Kami juga pernah membuat video penjelasan cara menggunakan atau cara membaca cara kerja dari sensor kemiringan tersebut. Nah, lalu ada lagi mungkin sensor yang kita tidak bisa jelaskan di sini ya, yang sebenarnya sangat vital, cuman nggak bisa dibaca nih di alat scanner kita ini, yaitu sensor CKP atau sensor yang membaca putaran mesin. Nah, sensor CKP ini juga sangat vital fungsinya karena memang tugasnya itu adalah mengetahui sudut putaran dari poros engkol. Nah, dialah yang akan mengatur ataupun menginformasikan kapan saatnya busi mengeluarkan api atau kapan saatnya injektor akan menyemprotkan bahan bakarnya. Nah, jadi sensor itu adalah sensor CKP atau sensor pembaca putaran dari poros engkol. Nah, jadi ada beberapa sensor yang kita tidak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini karena memang kendaraannya tidak dilengkapi dengan sensor tersebut atau memang tidak bisa ditampilkan dengan menggunakan scanner ini. Nah, jadi mungkin untuk video kali ini yang kita bisa sampaikan seperti itu. Nah, cara membaca tegangan baterai juga saya rasa tidak sulit ya. Kita bisa pahami dengan mudah, bisa membaca dari tabel ataupun parameter di sini, atau juga bisa menggunakan multitester seperti yang kami lakukan tadi. Untuk penjelasan pembacaan data lanjutan, akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.